Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di podcast Santri Aceh FM, Pesantren Modern Al-Manar Aceh Besar. Kembali mengudara di Selasa 24 Maret 2020 bersama kami Ustadz Safrizal El Slatani sebagai Humas Pesantren Modern Al-Manar. Pada kesempatan kali ini kami tidak membahas mengenai kegiatan pesantren, karena saat ini pesantren terhitung mulai tanggal 17 Maret sudah kami liburkan seluruh santri dan kegiatan pesantren otomatis off. Hanya saja saat ini yang masih tinggal di pesantren kelas santri akhir karena pertimbangan ujian nasional, dan tadi pagi kami sudah menerima edaran dari Mendikbud bahwa ujian nasional pun ditiadakan. Nah, pada kesempatan kali ini kami sebagai humas pesantren ingin menyampaikan kepada wali santri, khususnya wali santri pesantren Modern Al-Manar, agar terus mengawasi putra-putrinya di rumah untuk terus belajar, berdoa, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang layaknya di pesantren. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas yang pertama mengenai keputusan kami yang sudah kami keluarkan di tanggal 17 Maret 2020, yaitu meliburkan santri. Keputusan tersebut kami ambil setelah bermusyawarah dengan seluruh dewan guru, seiring keluarnya surat edaran dari gubernur, kemudian dari Kementerian Agama Provinsi Aceh, juga dari Dinas Pendidikan Daya Aceh, dan juga edaran dari Bupati Aceh Besar. Maka pihak pesantren mengambil keputusan dengan meliburkan santri mulai tanggal 17 hingga 29 Maret mendatang. Keputusan ini kami ambil dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh pertimbangan, meskipun ada beberapa komplain dari wali santri yang menginginkan bahwa santri tetap di pesantren agar tidak diliburkan. Tapi meskipun demikian, juga ada beberapa wali santri bahkan jauh sebelum edaran itu keluar, itu bahkan sudah ada beberapa wali yang mulai bisa dibilang panik ataupun khawatir lah terhadap anaknya di pesantren. Dan itu hal yang wajar kami kira, karena dengan kasus hari ini, yaitu penyebaran virus corona atau COVID-19, memang menjadi masalah besar bagi bangsa kita hari ini. Sedang ketakutan. Memang pandemi corona ini memang virus yang mematikan. Nah, sebagai hamba Allah yang beriman, kita mesti melakukan ikhtiar, yaitu dengan melindungi diri. Jadi bukan kita berlari dari ketentuan Allah, tapi kita ini sedang berikhtiar, yang kemudian baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita yakini ini sebagai musibah ujian bagi kita, dan ini datangnya dari Allah, dan juga akan kita mendoakan semoga Allah segera cabut pandemi virus corona 19 ini. Nah, Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah yang kami muliakan, mengenai apakah masa liburan isolasi ini akan diperpanjang bagi santri pesantren Modern Al-Manar. Ini sudah ada beberapa ini juga pertanyaan dari wali, karena sebagian sekolah juga sudah mulai memperpanjang masa isolasi, bukan libur sebenarnya, hingga 29 Mei mendatang. Secara final, secara pasti kami belum mengeluarkan keputusan yang konkret bahwa
apakah kami akan memperpanjang masa liburan tersebut atau masa isolasi social distancing di rumah masing-masing. Tapi yang jelasnya kami akan mengikuti edaran dari pemerintah. Jadi jika pemerintah, dalam hal ini pemerintah Aceh ataupun Kementerian Agama ataupun Dinas Pendidikan Daya merekomendasikan untuk memperpanjang libur, maka pesantren Al-Manar akan memperpanjang masa liburnya ya hingga batas waktu yang telah ditentukan, karena ya kami harus mengikuti perintah dari ulil amri, dalam hal ini pemerintah, dan kita pun pihak pesantren juga tidak siap, dalam artian ya kami harus mengatakan demikian karena kurangnya peralatan medis yang tersedia, bukan hanya di pesantren, bahkan mungkin di rumah sakit juga masih terbatas ya. Nauzubillah, kita selalu berlindung kepada Allah, tapi kita menghindari hal yang tidak kita inginkan, mengingat ya di lingkungan pesantren, walaupun ada sebagian yang berpendapat bahwa di pesantren jauh lebih aman, dan kami juga tidak menafikan pendapat tersebut ya kan, tapi juga ada yang sebagian wali juga mengkhawatirkan, dan itu juga hal yang wajar karena ya di pesantren juga tidak bisa kita pungkiri bahwa hidup bersama itu pasti ada kurang lebihnya lah. Tapi pihak pesantren terus berusaha melindungi dan menjaga kebersihan maupun kesehatan anak-anak. Tapi apa boleh buat, edarannya pun sudah keluar dari gubernur dan dari SKPA yang bersangkutan, ya kami harus meliburkan santri. Mengenai perpanjangan lebih jelasnya kami belum mengeluarkan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tapi ketika edaran pemerintah keluar untuk memperpanjang, kami akan memperpanjang masa libur tersebut. Tapi tadi kami sudah menerima edaran dari gubernur ya. Saya bacakan sekilas yang baru kami terima nih edarannya Gubernur Aceh. Keputusan Gubernur Aceh nomor 360 969 2020 tentang penetapan status tanggap darurat skala provinsi untuk penanganan coronavirus disease 2019 ataupun COVID-19. Gubernur Aceh bahwa penyebaran coronavirus disease 19 COVID-19 di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Tidak kami bacakan ini undang-undangnya, langsung ke intinya. Memutuskan menetapkan status tanggap darurat skala provinsi untuk penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Penetapan tanggap darurat sebagaimana dimaksud: pencegahan penyebaran COVID-19, percepatan penanganan COVID-19, dan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap COVID-19. Penetapan status tanggap darurat sebagai makna maksud pada diktum ke-1 dan diktum ke-2 dalam rangka penanganan COVID-19 berlangsung selama 71 hari terhitung sejak tanggal 20 Maret sampai dengan 29 Mei 2020. Nah, artinya ini sudah diperpanjang masa tanggap daruratnya. Yang sebelumnya, edaran sebelumnya keluar itu dari mulai tanggal tanggal 16 ya, tanggal 16 Maret hingga tanggal 28 Maret. Tapi ini di tanggal di tanggal 20 Maret keluar lagi nih perpanjangan masa tanggap. Apakah sekolah diliburkan, kita juga belum tahu karena ujian nasional pun sudah ditiadakan. Artinya pemerintah sangat serius menangani masalah pencegahan penyebaran virus yang mematikan ini, karena ini sudah bukan wabah lagi, sudah pandemi. Artinya setiap negara sudah terjangkit dengan virus yang berawal dari Wuhan di Tiongkok. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
sebagai orang beriman kita tentunya harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini datangnya dari Allah sebagai ujian untuk kita, dan kita harus selalu berikhtiar. Bukan berarti kita takut. Ada sebagian orang mengatakan jangan takut ke virus, takutlah kepada Allah, dan itu memang hal yang benar ya. Tapi kita dalam agama kita diminta untuk berikhtiar sebagai hamba. Ya, ini merupakan bentuk ikhtiar kita kepada Allah, yaitu melindungi diri. Ya. Sebelumnya Ustadz Fakhruddin Lamuddin, pimpinan pesantren Al-Manar, juga ada mengatakan dalam video singkatnya bahwa ini kita bukan berlari dari ini, tapi kita menghindari dari ketentuan Allah yang satu ke yang lainnya. Nafiru min qadarillah ila qadarillah, seperti yang terjadi pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika hendak memasuki negeri Syam yang saat itu terjangkit virus taun, kemudian juga didatangi oleh gubernurnya Ubaidah bin Jarrah, dan saat itu terjadi perdebatan ya antara memasuki wilayah Syam ataupun untuk kembali ke Madinah, dan pada akhirnya Amirul Mukminin memutuskan untuk kembali ke Madinah. Artinya tidak memasuki wilayah yang sudah terjangkit dengan wabah penyakit, dan Ubaidah mengatakan apakah engkau berlari dari ketentuan Allah, dan Amirul Mukminin mengatakan bahwa tidak berlari, tapi kita hanya menghindar ya. Nafiru min qadarillah ila qadarillah. Artinya apa? Kita berikhtiar dari kehendak Allah yang satu ke yang lainnya, dan ini bentuk ikhtiar kita kepada Allah. Dan hingga akhirnya wabah di negeri Syam tersebut terselesaikan oleh pengganti gubernur Syam ya, karena Ubaidah bin Jarrah memilih untuk tetap tinggal bersama rakyatnya walaupun sudah diminta oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk keluar dari Syam, tapi beliau tetap memilih dengan segala resiko yang beliau ambil, dan beliau wafat, meninggal karena terkena wabah penyakit tersebut. Dan kemudian juga digantikan oleh, kalau nggak salah, Mu'az bin Jabal ya, juga meninggal. Kemudian baru akhirnya diambil alih oleh Amr bin As. Nah, pada masa Amr bin As inilah timbul ataupun muncul ide yang sekarang itu dikenal dengan social distancing ataupun menjaga jarak. Jadi beliau mengambil, wallahu alam dari mana ide Amr bin As, dan menurut beliau virus atau wabah penyakit menular tersebut ibarat kobaran api. Dia semakin ada sesuatu yang bisa dimakan, ya, sebut saja seperti kayu yang kering ataupun daun-daun yang kering, dia akan terus menjalar, apinya akan terus hidup. Tapi ketika tidak ada lagi sesuatu yang bisa terbakar, maka dia akan berhenti. Sama dengan halnya dengan virus tersebut. Jadi ketika dia terus ada orang yang terjangkit, terus dia akan terus menjalar ya, saling sambung menyambung, maka ikhtiar kita ini harus memutuskan mata rantai tersebut, yaitu dengan menetap diri di rumah ataupun mengisolasikan diri di rumah, menjaga jarak. Kemudian ya, meskipun berbagai kendala yang kita hadapi, misalnya masalah ekonomi, kalau kita tidak bekerja, maka tidak ada sesuatu yang kita bawa pulang ya kan, meskipun dari pemerintah juga sudah menginstruksikan untuk bekerja di rumah bagi yang pegawai negeri. Ya, pokoknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari keramaian, kemudian menjaga jarak, tidak keluar dari rumah, membatasi aktivitas di luar rumah sebisa mungkin. Ini bentuk sebagai ikhtiar kita kepada Allah, dan kemudian kita terus berdoa, bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon agar negeri kita segera dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang kami cintai ya. Sekali lagi kami harapkan kepada Bapak Ibu, ini memang berat ya, mengawasi anak-anak di rumah ya, seperti di pesantren, dan ini memang sudah menjadi tanggung jawab Bapak Ibu ya. Bukan berarti ya
kami alihkan tanggung jawabnya ini sebagai strategi belajar ya, strategi perpindahan tempat dari pesantren ke rumah, dan kami yakini insya-Allah Bapak Ibu mampu mengawasinya dengan maklumat yang sudah kami sampaikan sebelumnya, mengontrol dan mengawasi dan semua kegiatan anak di rumah. Mengenai pembelajaran lanjutan, nanti kami juga pihak pesantren juga akan musyawarah kembali bagaimana tindakannya. Selama ini anak-anak sudah kita himbau untuk membawa pulang buku pelajaran dan di rumah mereka menghafal, khususnya pelajaran hafalan. Mungkin ke depan kalau memang libur masa isolasi ini perpanjang, maka kita akan sediakan apakah berbentuk online ataupun berbentuk via online lah, maupun dari via WA dengan guru masing-masing ataupun wali kelas. Nanti akan kita cari solusinya yang mana yang terbaik. Nah, itu saja Bapak Ibu yang pada akhirnya sekali lagi kami ulang bahwa jika pemerintah sudah mengeluarkan edaran, dan ini kami belum mengambil keputusan yang pasti, tapi yang jelasnya jika pemerintah sudah mengeluarkan edaran, kami akan memperpanjang masa isolasi atau liburnya santri. Nanti juga akan kami umumkan di media sosial ataupun kami hubungi wali santri via wali kelas masing-masing. Kami kira demikian podcast kali ini Bapak Ibu. Bagi yang belum mendownload aplikasinya, bisa di-download di Play Store, Anchor.fm ataupun di Spotify. Jadi bisa Bapak dengar kegiatan ataupun berita tentang pesantren modern Al-Manar. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.